Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan kebeli HP baru. Kepengen punya HP selingan atau kepengen beliin si adek HP baru dengan harga 1 jutaan? Nah, berhubung terlalu banyak HP 1 jutaan yang beredar, di video kali ini kami udah saring buat kalian 5 HP 1 jutaan terbaik dengan spek stabil versi Gen Pro. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Sudah menjadi hal yang wajar kalau HP Samsung di kelas entry memakai layar PLS LCD. Layar yang selevel dengan IPS ini harganya memang murah, sehingga cocok untuk menekan biaya produksi HP kelas entry dengan refresh rate 90Hz. Untuk chipsetnya, Snapdragon 680 dari Qualcomm adalah SoC yang menarik, lebih-lebih jika dipasang di HP dengan harga tak lebih dari 2 jutaan seperti Galaxy A05s. SoC ini juga lebih bagus ketimbang Exynos 850 milik Galaxy A04s. Snapdragon 680 dipasangkan dengan konfigurasi memori yang sudah cukup yakin, yakni 6GB dan memori internal 128GB. Dengan RAM yang mencukupi, kita bisa merasakan pengalaman multitasking yang menyenangkan guys. Lalu untuk kameranya, tidak ada peningkatan dari segi hardware pada kamera belakang Galaxy A05s. Konfigurasinya masih sama seperti Galaxy A04s. Ada 3 kamera yang dipasangkan. Kamera utama autofocus 50MP dan 2 kamera bonus, yakni kamera makro serta sensor kedalaman. 2 kamera bonus itu punya resolusi 2MP. Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A05s. Di saat sebagian ponsel pesaingnya masih menawarkan panel IPS LCD, Poco M5s sudah selangkah lebih maju lantaran dibekali dengan AMOLED. Smartphone Poco ini memiliki bentang layar 6,43 inci pada resolusi Full HD+. Ukuran layarnya memang di bawah rata-rata, mengingat sudah banyak yang pakai layar 6,5 inci. Meski demikian, setidaknya layar ini sudah mengusung desain punch-hole alih-alih waterdrop yang cukup jadul. Soal performanya, Poco M5s rupanya tidak dibekali dengan chipset Dimensity dari MediaTek. Sebagai gantinya, ia dibekali dengan chipset lebih lawas yang jadi pendahulunya bagi Dimensity, yakni Helio G series. Poco M5s disertai dengan Helio G95 yang kinerjanya begitu powerful untuk bermain game dan menjalankan aktivitas berat. Lalu soal kameranya, Poco M5s menawarkan konfigurasi kamera yang cukup menarik untuk kelas harganya. Kamera utamanya 64MP, dilengkapi dengan fitur ACE untuk hasil video yang lebih stabil. Kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP, serta kamera depannya beresolusi 13MP. Secara umum, kamera Poco M5s mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang cukup baik, terutama dalam kondisi cahaya yang cukup. Berikut spesifikasi Poco M5s. Salah satu kelebihan utama yang ditawarkan oleh Redmi 13 ini ada di sektor kameranya, tepatnya pada kamera utama yang memiliki resolusi cukup tinggi, yaitu 108MP.
Kemampuannya juga termasuk dalam menampilkan warna yang cemerlang, terutama saat kondisi cahaya yang memadai. Tidak hanya itu, kamera utamanya ini juga memiliki kemampuan in-sensor zoom. Fitur ini mampu menghasilkan 3 kali zoom tanpa mengalami penurunan kualitas. Pindah ke displaynya, HP ini dibekali layar dengan ukuran yang cukup lebar yaitu 6,79 inci menggunakan panel IPS LCD. Biar kelihatan lebih keren lagi, HP ini memiliki desain kamera depan berbentuk punch-hole dan bezel yang cukup tipis di sekelilingnya. Hal ini membuat layar Redmi 13 menjadi terlihat lebih luas. Meski belum menggunakan panel AMOLED, layar IPS LCD sudah cukup baik untuk hadir di kelasnya. Selain itu, ketajamannya juga tetap terjaga berkat resolusi Full HD+. Bahkan kerapatan pixel yang dimiliki HP ini mencapai 396 ppi. Untuk dapur pacunya, meski hadir sebagai HP kelas entry dengan harga yang cukup murah, bukan berarti Redmi 13 ini tidak memiliki performa yang cukup tangguh. Redmi 13 mengandalkan chipset buatan MediaTek yaitu Helio G91 Ultra. Namun perlu diperhatikan bahwa penambahan nama di belakang tidak selalu berarti ada peningkatan clock speed pada CPU-nya. Bisa jadi itu hanya peningkatan software di sektor lain. Berikut spesifikasi Redmi 13. Let's go. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the Layar Infinix Hot 40 Pro masuk di kategori yang cukup besar, dimensinya 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Soal panel yang dipakainya masih IPS LCD, belum AMOLED. Jadi ya kita belum bisa berharap warnanya bisa cemerlang dengan kontras yang cukup tajam. Yang namanya HP 1 jutaan kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya guys. Meski begitu, tampilan layar Infinix Hot 40 Pro tidak jelek dan masih oke buat dikonsumsi. Berkat resolusi Full HD+, tampilannya sudah cukup tajam. Selain itu, refresh rate sampai 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Nah, buat pecinta gaming, Infinix Hot 40 Pro memiliki performa yang ngebut berkat dukungan chipset MediaTek Helio G99. SoC ini sudah cukup populer karena banyak dipakai di HP kelas menengah maupun kelas terjangkau. Menariknya, Helio G99 sudah mendukung penyimpanan UFS 2.2. Penyimpanan ini pun dipasang pada Infinix Hot 40 Pro dengan kapasitas 256 GB. Memori internal tersebut lalu diduetkan dengan RAM sebesar 8 GB. Jadi HP ini masih cukup mantap buat ngelibas game-game berat. Berikut spesifikasi Infinix Hot 40 Pro. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Menggunakan Snapdragon 680 di harga terjangkau tentu saja membuat Vivo Y27s terlihat lebih menarik. Pasalnya, chipset ini membuat HP memiliki performa yang cukup tangguh, baik untuk multitasking atau bermain game. Selain performa, Snapdragon 680 juga menawarkan efisiensi daya yang cukup baik dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Performa yang dihasilkan Vivo Y27s juga jadi lebih optimal berkat kapasitas memorinya yang cukup luas. HP ini menawarkan RAM berjenis LPDDR dengan kapasitas 8 GB. Menariknya, terdapat fitur extended RAM yang bisa kalian manfaatkan untuk memperluas kapasitasnya hingga 8 GB. Sehingga total RAM yang bisa kalian nikmati adalah 16 GB. Untuk layarnya, Vivo Y27s sudah dibekali layar dengan kemampuan refresh rate 90Hz. Kemampuannya ini membuat pergerakan animasinya terlihat lebih mulus. Jenis panel yang digunakannya memang hanya IPS LCD saja, bukan AMOLED. Namun hal ini masih terbilang wajar mengingat harganya yang juga cukup murah.
Salah satu kekurangan Vivo Y27s yang mungkin kita bisa jadi bahan pertimbangan paling berat adalah kameranya. Meski begitu, kamera utamanya ini sudah cukup baik dengan resolusi 50 megapiksel dengan dukungan VDAF. Sayangnya Vivo Y27s ini hanya mengandalkan satu kamera utama saja. Tidak ada kamera tambahan lain seperti kamera ultrawide yang ada hanya sensor depth 2 megapiksel yang kurang jelas fungsinya. Sedangkan kamera depannya hanya 8 megapiksel. Berikut spesifikasi Vivo Y27s. The home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Nah, itu dia tadi beberapa HP 1 jutaan yang punya spek paling stabil. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya cuy. Terima kasih sudah menonton dan see you.